Ini adalah Klenteng Gyeongbyo. Klenteng ini berada di desa Babakan Lasem. Klenteng ini dibangun untuk menghormati 3 pahlawan Lasem yang berjuang melawan VOC, yaitu Tan Kewi, Oey Eng Iyat, dan Raden Panji Margono. Nah, sebenarnya siapakah Raden Panji Margono tersebut? Mengapa kaum pribumi bisa ditempatkan di altar sebuah kelenteng? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Tiongkok Kecil Heritage Lasem. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya kami bisa memberikan info lebih lanjut tentang Lasem. Bukanlah Raden Panji Margono dengan hati dan dipuja tersendiri, tapi merupakan kesatuan dan 3 serangkai dengan Oey Eng Iyat dan Tan Kewi. Nah, di sini kita hormati dia sebagai salah seorang pendukung dari perjuangan melawan VOC tahun 1742 sampai 1750. Raden Panji Margono adalah seorang keturunan Trah Panji Lasem dan merupakan salah satu pahlawan Lasem dalam pertempuran melawan VOC yang biasa dikenal dengan Perang Kuning. Ia adalah putra dari seorang adipati Lasem bernama Teja Kusuma V atau Raden Panji Sasongko. Bersama Raden Ngabei Widyadiningrat atau Oey Eng Iyat dan Tan Kewi, mereka bertiga mengangkat senjata untuk melawan pasukan VOC dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Kuning. Tan Kewi akhirnya gugur di Selat Mandalika pada tahun 1742, sementara Raden Panji Margono dan Mayor Oey Eng Iyat gugur pada tahun 1750. Meskipun kalah dalam melawan Belanda, kisah heroik ketiganya dimonumenkan dalam bentuk Klenteng Gyeongbyo yang dibangun oleh warga Tionghoa Lasem pada tahun 1780. Masyarakat Lasem pada saat itu sangat bersedih karena gugurnya Raden Panji Margono. Penduduk Tionghoa di Lasem menghormatinya dan membuat patungnya atau kimsin ditempatkan di atas altar pada Klenteng Gyeongbyo di Lasem. Penghormatan Raden Panji Margono sebagai seorang Jawa Muslim oleh komunitas Tionghoa di Lasem disebut unik di seluruh Indonesia, selain menjadi bukti persahabatan leluhur di kedua komunitas. Makam Raden Panji Margono terletak di Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem. Di kompleks pemakaman ini dimakamkan pula seorang tokoh yang bernama Ki Mursodo dan istrinya yang menurut cerita merupakan pengawal Raden Panji Margono. Menurut cerita dalam kitab Sabda Badra Santri, Raden Panji Margono adalah seorang putra tertua dari Adipati Lasem Pangeran Teja Kusuma V. Sebagaimana ayahnya, ia memiliki sikap tidak senang kepada Sunan Pakubuwono I yang berpihak kepada Kompeni Belanda. Oleh karena itu, ketika ayahnya wafat, ia tidak mau menjadi Adipati Lasem. Ia tidak senang menjadi pejabat, tetapi lebih memilih sebagai seorang kebanyakan, yaitu sebagai petani dan berdagang dengan orang-orang Cina di Lasem dan sekitarnya. Dengan sikap dasar seperti inilah, ketika terjadi pengungsian besar-besaran orang-orang Tionghoa dari Batavia ke Lasem pada tahun 1741, ia membantu pimpinan orang Tionghoa di Lasem yang bernama Tumenggung Widyadiningrat atau Oey Eng Iyat untuk membantu para pengungsi dari Batavia. Dengan tokoh inilah Raden Panji Margono mengorganisir rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Kompeni bersama orang-orang Tionghoa di Lasem. Rencana perlawanan ini juga dibantu seorang juragan yang kaya raya yaitu Tan Kewi. Bahkan Raden Panji Margono ini dalam melakukan perlawanan terhadap Kompeni dengan menyamar sebagai orang Tionghoa dengan nama Tan Panjang. Akhirnya, dengan kerjasama yang baik antara Laskar Cina dan orang-orang pribumi,
mereka bisa menghancurkan tangsi kompeni yang di Rembang pada tanggal 21 Juli 1741. Namun demikian, setelah mendapatkan bantuan tentara dan persenjataan yang lengkap dari Semarang, akhirnya perlawanan ini dapat dikalahkan oleh kompeni.